Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Baru Matematika. Pertemuan kali ini masih mempelajari tentang persamaan garis singgung pada kurva fungsi trigonometri yang gradiennya diketahui. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri yang titiknya diketahui. Kali ini kita akan mempelajari persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri yang gradiennya diketahui. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin X dikurang cos X untuk X-nya dalam interval 0 dan V, di mana garis singgungnya itu sejajar dengan garis X kurang Y tambah 1 sama dengan 0. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Langkah yang pertama yaitu kita cari turunan kurvanya ini dulu untuk menentukan gradiennya. Saya beri simbol gradien M1. Jadi apa turunan sin? Tidak lain adalah cos minus, tetap minus, turunan dari cos X itu minus cos X. Sehingga jika ini disederhanakan, cos X-nya tetap cos X, min dikali min itu jadi plus, berarti akan diperoleh plus sin X. Ini gradien daripada garis singgungnya, simbolnya adalah M1. Kemudian dalam soal diketahui gradien garis lain yang sejajar dengan garis singgung itu adalah X kurang Y tambah 1 sama dengan 0. Bentuk persamaan garis yang seperti ini bisa dirubah menjadi Y sama dengan, jadi ini Y-nya pindah, sehingga didapat Y sama dengan X tambah 1. Seolah-olah ini Y-nya tidak pindah, padahal yang pindah itu Y-nya. Sedangkan X dengan 1 tidak pindah ruas. Kalau sudah bentuknya seperti ini, maka yang dikatakan gradien itu adalah koefisien daripada X. Asal bentuk persamaannya sudah berbunyi Y sama dengan X tambah 1, maka gradien itu tidak lain koefisien daripada X. Nah, di sini diberi simbol yaitu M2 sama dengan 1. Saya kira jelas ya. Kemudian kita gunakan syarat dua buah garis sejajar yaitu M1 sama dengan M2. Berarti tadi M1-nya sudah diperoleh yaitu cos X ditambah sin X. Kita lihat. Bisa saja ditulis sin X tambah cos X, kan sama ya. Kemudian M2-nya itu adalah 1. Nah, ini dia. Kemudian bentuk daripada cos X itu dirubah menjadi bentuk sin dengan menggunakan sudut penyikunya. Cos X dapat dirubah menjadi sin V per 2 dikurang X sama dengan 1. Sehingga kita dapat menyederhanakan bentuk sin X ditambah sin V per 2 dikurang X dengan menggunakan rumus jumlah sin dirubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, ini dia. Jadi sin X ditambah sin V per 2 dikurang X sama dengan 1, di ruas kiri dirubah menjadi 2 sin /2 X ditambah V per 2 kurang X. Jadi ini. Jadi X ditambah V per 2 kurang X. Kemudian cos /2 X dikurang V per 2 kurang X. Jadi rumusnya itu bisa dikatakan setengah jumlah lalu setengah selisih. Nah, ini selisihnya. Kemudian X tambah V per 2 dikurang X, maka habis X-nya. Sehingga akan diperoleh 1/2 dikali V per 2, maka sebentar akan diperoleh V per 4. Yang ini ya. Kemudian yang ini adalah X dikurang V per 2 dikurang X, maka minnya ini kali masuk, maka menjadi plus X. Plus X ditambah X menjadi 2X. Kalau dikali 1/2 maka tinggal X sebentar. Sedangkan ini dikali masuk diperoleh min V per 2 dikali 1/2 maka akan diperoleh min V per 4 sama dengan 1 sebentar. Kita lihat. Nah, ini tadi kopian dari yang
di select sebelumnya ya. Ini habis ini. X dikurangi X habis. 1/2 dikali V per 2 akan diperoleh 2 sin V per 4. Kita lihat. Nah ini dia. Kemudian yang ini X ya, min dengan min X itu didapat plus 2X. Dikali 1/2 maka didapat X. Sedangkan min dengan V per 2 itu didapat min V per 2. Dikali 1/2 diperoleh min V per 4. Kemudian 2 ini tetap 2. Sin V per 4 atau sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. Kemudian ini cos tidak mengalami perubahan. 2 dikali 1/2 itu habis, maka di sini tinggal akar 2 cos X dikurang V per 4 sama dengan 1. Kita lihat. Nah, ini dia ya. Sehingga akar 2-nya ini kali silang ke bawah akan diperoleh 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 jika disederhanakan menjadi 1/2 akar 2. Lalu cos berapa yang nilainya 1/2 akar 2? Maka jawabannya cos plus minus V per 4. Ingat ini cos. Berarti dia harus pakai plus minus. Sehingga dengan demikian akan diperoleh bahwa X dikurang V per 4 sama dengan plus minus V per 4. Saya kira jelas. Untuk yang positif V per 4, maka akan diperoleh X dikurang V per 4 sama dengan V per 4. Lalu ditambah dengan periodenya untuk cos K kali 2V. Selanjutnya min V per 4 dia pindah ke ruas kanan akan diperoleh positif V per 4. Sehingga X sama dengan V per 4 ditambah V per 4 ditambah K kali 2V. Nah ini bisa disatukan. V per 4 ditambah V per 4 itu jawabannya V per 2. Kita lihat, saya kira jelas. Selanjutnya K-nya itu dipilih sedemikian sehingga X-nya itu berada dalam intervalnya tadi, yaitu antara 0 dan V. Sekarang kita coba bagaimana jika K-nya sama dengan 0. Jika K-nya 0 maka ini diganti 0 sehingga diperoleh X sama dengan V per 2 ditambah 0 dikali 2V. 0 dikali 2V itu tetap 0, 0 ditambah V per 2 maka hasilnya V per 2. Dengan demikian maka X-nya diperoleh V per 2. Untuk K sama dengan 1 itu sudah melewati batas interval yang ada tadi. Karena X-nya itu berada di antara 0 dan V. Oke ya, jadi saya tidak coba untuk K sama dengan 1. Ingat bahwa X-nya di sini yang diperoleh itu adalah V per 2. Berikutnya, bagaimana dengan min V per 4, yaitu 2E X dikurang V per 4 sama dengan min V per 4 K kali 2V. Min V per 4 pindah ruas maka didapat plus V per 4. Sehingga X sama dengan min V per 4 ditambah V per 4 itu jadinya 0. 0 ditambah K kali 2V maka X-nya sama dengan K kali 2V. Nah ini dia. K-nya dipilih sedemikian sehingga X-nya berada dalam interval 0 dan V. Untuk K sama dengan 0 maka X-nya diperoleh 0, yaitu X sama dengan 0. Sedangkan tadi batas interval X-nya itu lebih dari 0, sehingga dengan demikian X sama dengan 0 tidak memenuhi. Kalau Anda mau menguji untuk K sama dengan 1 maka X-nya diperoleh 2V. Ini juga tidak memenuhi. Sehingga untuk min V per 4 tidak ada satupun X yang memenuhi. Jadi X yang memenuhi adalah yang tadi yaitu V per 2. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai Y. Y-nya tadi sama dengan sin X dikurang cos X. Untuk X-nya adalah V per 2 tadi sudah didapatkan. Oke, sekarang untuk mendapatkan Y, semua variabel X ini bisa kita ganti dengan V per 2. Sehingga Y sama dengan sin V per 2 dikurang cos V per 2. Sin V per 2 itu sama dengan sin 90 derajat, nilainya adalah 1. Sedangkan cos 90 derajat nilainya 0. 1 dikurang 0 jawabannya 1. Sehingga dengan demikian diperoleh titik singgungnya yaitu adalah V per 2,1. Dengan gradiennya tadi adalah 1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang
1 ini sebagai B kemarin kan. Lalu sama dengan M-nya itu adalah 1, buka kurung, X dikurang A-nya adalah V/2. Saya kira jelas. Kemudian dari bentuk ini 1 dikali berapa saja tetap X kurang V/2, lalu min 1-nya pindah ke kanan diperoleh positif 1. Saya kira jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 cos 2X untuk X-nya berada dalam interval 0 dan 2. Hati-hati ini ya, hati-hati X-nya ini, bahwa X-nya berada antara 0 dan V, di mana garis singgungnya itu tegak lurus terhadap garis 2Y kurang X tambah 4 sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama, kita mencari turunan daripada fungsi ini untuk mendapatkan gradien. Gradiennya saya simbolkan M1. Ingat, gradien garis singgung itu adalah M1. Apa turunan daripada Y? Yaitu Y aksen. Ini 2, tetap 2 ini ada di sini. Turunan cos 2X tidak lain adalah min sin 2X. Lalu 2 ini dari mana? Turunan daripada 2X, yaitu adalah 2. Sehingga turunan daripada cos 2X tidak lain adalah min 2 sin 2X. Oke, 2 dikali min 2 itu diperoleh min 4 sin 2X. Kemudian diketahui pula bahwa garis singgungnya itu tegak lurus dengan garis ini. Makanya kita harus cari gradien dari garis yang diketahui ini. Oke, kita lihat. 2Y dikurang X ditambah 4. Ingat, dirubah bentuknya menjadi Y sama dengan. Berarti dengan demikian maka ini min X-nya pindah ke kanan, itu akan didapat positif. Ini plus 4 pindah ke kanan didapat min 4. Ini baru 2Y. Tidak boleh ini dikatakan gradiennya 1 karena masih di ruas kiri, bukan Y tapi 2Y. Olehnya itu maka kedua ruas dibagi dengan 2 sehingga Y sama dengan 1/2X dikurang 4 dibagi 2 itu adalah 2. Saya kira jelas. Dengan demikian maka akan diperoleh bahwa gradiennya daripada garis yang diketahui itu adalah 1/2. Oke ya, itu M2-nya. Lalu kita gunakan syarat dua buah garis tegak lurus. Apa syaratnya? M1 dikali M2 nilainya min 1. Yang mana tadi M1-nya adalah min 4 sin 2X. Lalu M2-nya adalah 1/2. Kita lihat. Nah ini dia ya. Oke, min 4 sin 2X itu tidak lain gradien dari garis singgungnya. 1/2 ini saya kali silang ke kanan, maka akan diperoleh min 4 sin 2X sama dengan min 2. Maka dengan demikian min 4 sin 2X itu tidak lain M1. M1 itu gradien dari garis singgungnya. Maka dengan demikian gradien dari garis singgungnya sebentar adalah min 2. Tolong diingat ini ya. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan ini. Sin 2X sama dengan min 2 dibagi dengan minus 4. Saya kira jelas. Min 2 dibagi minus 4 itu sama dengan 1/2. Sehingga bisa ditulis sin 2X sama dengan 1/2. Lalu sin berapakah yang nilainya 1/2? Maka jawabannya adalah sin pi/6 atau sin 30 derajat. Sehingga dengan demikian maka akan diperoleh 2X sama dengan pi/6 dan jangan lupa 2X sama dengan pi dikurang pi/6. Ini yang berada di kuadran kedua sama dengan 5 pi/6. Itu baru 2X ya. Oke, kita lanjut. Untuk 2X sama dengan pi/6. Nah, ini ada tulisan merah ditambah periodenya. Maka dengan demikian kalau 2X-nya sama dengan pi/6 ditambah K kali 2pi, maka X-nya sama dengan berarti kedua ruas dibagi 2. Pi/6 dibagi 2 akan menjadi pi/12, sedangkan K kali 2pi dibagi 2 tinggal K kali pi.
K-nya dipilih sedemikian sehingga nilai X berada dalam interval 0 dan V. Kita coba K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya kita ganti 0, maka ini kita ganti 0. 0 dikali V, itu jawabannya 0. 0 ditambah Pi per 12, maka jawabannya Pi per 12 X-nya. Berarti X sama dengan Pi per 12 ada pada interval yang diminta. Bagaimana untuk K sama dengan 1? Berarti sudah lewat, karena batasnya tadi X-nya itu antara 0 dan Pi. Kalau K-nya 1 berarti X-nya sudah lewat daripada 1 Pi. Oke, makanya saya tidak ambil. Lanjutannya, untuk 2X sama dengan yang di kuadran kedua 5Pi per 6 tambah K kali periodenya, ini baru 2X. Maka untuk mendapatkan X, kedua ruas dibagi 2, berarti 5Pi per 6 menjadi 5Pi per 12, sedangkan K kali 2Pi itu diperoleh K kali Pi. Sama caranya, yaitu K dipilih sedemikian sehingga X-nya berada dalam interval antara 0 dan Pi. Bagaimana jika K-nya sama dengan 0? Berarti ini nilainya 0. 0 dikali Pi jawabannya 0. 0 ditambah 5Pi per 12, maka jawabannya 5Pi per 12. 5Pi per 12 itu berarti berada dalam interval 0 dan Pi. Untuk K sama dengan 1 berarti X-nya sudah berada di luar interval antara 0 dan Pi. Makanya saya tidak ambil. Sehingga dengan demikian kita lanjut mencari nilai Y. Ingat, X-nya tadi yang pertama itu diperoleh, ini kurvanya tadi ya. X-nya tadi itu adalah Pi per 6. Untuk mendapatkan nilai Y, maka X sama dengan Pi per 6 disubstitusi ke kurvanya. Artinya apa? X-nya ini kita ganti X-nya ini kita ganti Pi per 12. Sorry ya, tadi X-nya ini Pi per 12. Jadi X-nya ini kita ganti Pi per 12. Kemudian 2 dikali dengan Pi per 12 itu jawabannya Pi per 6. Ya, nah ini dia. Jadi Y sama dengan cos Pi per 6. Cos Pi per 6 itu sama dengan 1/2 akar 3. Sehingga Y sama dengan 1/2 akar 3. Akan diperoleh titik singgungnya X, Y atau A, B, di mana sebagai A adalah Pi per 12 dan sebagai B yaitu Y 1/2 akar 3. Oke, kita lanjut. Untuk X-nya 5Pi per 12, maka nilai Y-nya berarti X-nya ini kita ganti 5Pi per 12. 5Pi per 12 itu tidak lain 75 derajat. Kalau dia dikali dengan 2, maka yang 12 ini menjadi 6. 5Pi per 6 itu tidak lain 150 derajat. Ya. Jadi Y sama dengan cos 5Pi per 6. 150 derajat itu berada di kuadran kedua, maka nilai cos adalah minus. Cos 150 derajat nilainya min 1/2 akar 3. Jadi hendaknya dihafal nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Jadi Y sama dengan untuk X-nya 5Pi per 6 adalah min 1/2 akar 3. Karena cos 5Pi per 6 min 1/2 akar 3. Sehingga titik singgungnya diperoleh 5Pi per 12, min 1/2 akar 3. Kemudian kita lanjut mencari persamaan garis singgungnya karena titiknya sudah ada, gradiennya sudah ada tadi min 2. Sehingga tinggal masukkan ke rumus seperti yang kemarin, yaitu Y dikurang B sebagai B 1/2 akar 3 sama dengan M-nya adalah min 2, X dikurang A sebagai A adalah Pi per 12. Maka akan diperoleh, jadi min 2 ini ya, kita lihat ya, akan diperoleh ya. Ini tetap ke bawah, ini masih sama ini ya, masih sama ini. Kemudian min 2 dikali X diperoleh min 2X, min 2 dikali min Pi per 12 diperoleh Pi per 6. Min 1/2 akar 3 pindah ke kanan diperoleh 1/2 akar 3. Jadi inilah persamaan garis singgungnya
untuk titik pi per 12, 1/2 akar 3 dengan gradien yang 2. Lalu untuk titik yang satunya yaitu 5 pi per 12, min 1/2 akar 3 dengan gradien yang sama. Jadi dengan menggunakan rumus yang sama maka akan diperoleh Y dikurang B sebagai B adalah min 1/2 akar 3. Ini kemarin kan begitu. Sama dengan M-nya min 2, S dikurang A sebagai A 5 pi per 12. Saya kira jelas. Kemudian Y min dikali min plus 1/2 akar 3. Min 2 dikali X diperoleh min 2X. Min 2 dikali min 5 pi per 12 diperoleh plus 5 pi per 6. Karena 2-nya ini mati, yang 12 tinggal jadi 6. Kemudian tinggal 1/2 akar 3-nya itu bisa pindah ke ruas kanan. Sehingga akan diperoleh Y sama dengan min 2X ditambah 5 pi per 6. Ini pindah ruas menjadi min 1/2 akar 3. Saya kira jelas ya. Lanjut. Latihan soal. Ini ada soal dan saya selalu setiap di akhir pembelajaran selalu ada soal dan setiap soal itu saya sertai dengan kunci jawabannya. Oke, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.